Kalau ditanya di lokasi ada apa aja, rame ya, karena lokasi yang dipilih sama Kak Billy itu beneran horor. 11-12 sama Marni, tapi sereman Marni memang Kak Billy bikinnya sereman Marni. Itu ada di pohon. Lokasi pohon kalau nanti kalian nonton, itu beneran ada sosok yang kayak gitu. Menarik sekali. Mana Mas sutradara bilang semua berantem. Kamu ikutan berantem? Kebetulan kan ini pertama kalinya aku ikut main horor dan main yang ada actionnya. Jadi ini pertama kalinya aku belajar fighting juga sebenarnya dengan Wise Team. Memang adegan actionnya agak lain tuh karena berat dengan kostum. Iya. Itu sekitar 5 kiloan lah. Dan Kostum terus berantem. apa sih 5 kilo? Kita tampilkan kostumnya. Apa kan, tahu kan? Kue gombel ciri khas. Teman-teman CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes Marni. Marni Story of Kue Gombel. Ini buat yang belum nonton trailernya, segera nonton karena saya sendiri pause video terus sebentar. Amanda, kamu seperti membelokkan cerita di mana Kancil melihat iya, itu. Lupa. Enggak. Maksudku, aku jadi kayak, Bagus dia. emang iya ya? Seru dia. Emang iya kayak gitu di buku. Aku kayak, emang iya ada cewek yang ke pohon besar kan? Pohon besar. Itu dia openingnya seperti biasa aja kayaknya. Iya, nggak anu-anu banget. Tapi kenalkan dulu, kalau belum kenal, gua host magang, nama gua Jomai Timo, di sebelah kiri gua sudah ada Billy Christian. Hai, aku Amanda Rikdi. Aku Atatba Akbar. Halo, aku Ismi Melinda. Aku Frisly Herlin. Saya Reza Ilman. Story apa? Aduh, saya grogi sekali ini. Keren. Soalnya beneran, ini produser kita udah nonton, terus tadi dia ngebisikin filmnya bagus. Pelan-pelan aja. Makasih Terima ya. kasih. Amin, ya Gitu. Allah. Makanya kenapa ngomong sih lu? Gue jadi ini nih. Jadi kayak iya, filmnya bagus. Belum nonton kamu ya? Belum dong. Gimana dong? Dia screening duluan. Bang, namanya siapa bang? Sorry. Bagus katanya. Saya host magang Kakak Danis. Siapa? Namanya Jomai Timo. Jo. Iya betul, Pak. Sorry tadi nggak Kakak Jo. soalnya Jo. Iya. Tapi jangan ditambahin Kowi karena sudah tidak memimpin. Boleh, silakan. Terima kasih Bapak Sutradara. Ini baru tag pertama. Dan tidak ada tag selanjutnya. Ini lanjut terus. Terima kasih Mas Billy, sang sutradara sudah ngasih saya minuman terbaik di negara ini. Ini. Sehat sih. Ya gimana rasanya? Minumannya? Ini rasanya ada asam-asamnya dikit. Kayak ini aku. Air mineral. Kan manis-manisnya ya? Dari kalau yang manis-manis ada sebelahnya. Oh iya. Ini kita bisa fokus nggak nih? Boleh. Fokus nih ya. Oke, fokus ya. Pertanyaan di CGV, Mas Sutradara. Tidak pernah template dan sama seperti media mainstream dan bioskop sebelah. Oke. Pertanyaan main bowling saya yang pertama adalah benerin dong. Loh, benar. Mind blowing maksudnya kan. Main blowing. Reza kembali membenarkan saya. Terima kasih saudara Reza. Siapa? Aman. Pertanyaan pertama. Siapa artis yang selalu mau diajak nongkrong? Sahabat terdekat kayaknya. Artis yang selalu mau. Mau diajak Itu siapa? Itu Mas Billy kan? Yang di sini, iya betul. main di sini. Yang main di sini ya? Oke. Ana. Ya. Hana nggak ada Kakak Danis. Yang Hana. ada di sini. Yang ada gimana? Yang ada di Artis sini yang kan? Yang ada di film Marni. Mau diajak Mau terus diajak nongkrong. Kita nongkrong Semua? Semuanya Kita dia. nongkrong Kita tuh bareng. kekeluargaan. Iya, tapi Amanda boleh di backup ini pertanyaan biar dar gitu, biar ntar editornya kasih editan meledak-meledak itu. Gitu. Gitu. Yang mana diajak nongkrong? Siapa? Ismi. Iya, boleh. Kurang meledak-meledak ya? Kurang. Ini. Oh, ini tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tebakan. Iya. Artis yang bisa Artis yang mau diajak nongkrong. Selalu mau diajak nongkrong. Ayo, Mas Sutradara. Oh ya. Kok apa ya? Mas Billy nanya saya nanya siapa? karena dia sering warkop. Wow. Itu udah cukup keluar belum? Itu udah cukup. Itu pesawat jatuh gitu. Oh gitu ya. Belum. Oh, belum. Tidak ada yang bisa menjawab ya? Ada yang ada di film kan? Yang ada di film Marni. Siapa ada?
Penasaran kan? Iya. Jawabannya adalah artis yang selalu mau diajak nongkrong. Matias, mau cus? Mati. Betul. Om, cus. Syuting om, cus. Gitu. Om, nongkrong om, cus. Ya gitu. Iya. Aduh, kamu lucu banget. Waduh. Enggak ini saya juga. Udah ya kita langsung ke pertanyaan serius nih. Udah bercandanya. Si Jivi tuh serius, Bro. Oke. Pertanyaannya berat-berat. Jawab masing-masing dari Mas Billy. Endingnya di Reza. Lagi di mana? Lagi ngapain waktu dikabarin Project Marni? Oh, iya. Ini main bowling nih. Iya. Waktu dikabarin, ini susah banget ya. Nggak ingat ya? Saya tungguin Mas Billy sampai Mas Billy ingat. Bener, sampai sore maghrib ini. Interview bener. Lagi di mana? Ngapain? Lagi ngapain? Oke. Oh, kayaknya gue lagi syuting deh. Lagi syuting di WhatsApp. Film sebelumnya. Oke. Sama bagusnya pasti. Yes. Di WhatsApp. Enggak, di telepon. Oke. Terus gimana ceritanya? Di telepon, kemudian disuruh datang ke kantor. Datang ke sini. Nah, tapi waktu itu nggak tahu cerita ya, pokoknya datang aja gitu. Datang ke Terus kantor, baru pas datang? baru dikasih tahu, ini ada project begini. Wah, seru tuh gitu. Ambil lah. Project. Nego dulu. Iya, boleh. Boleh. Negonya. Kalau mau kita bahas negonya di sini juga. Di lantai berapa negonya? Di lantai 3. Di rooftop kayaknya. Di sana, di ruang satu lagi. Ya. Ayo, kamera kita pindah. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Amanda silakan, lagi di mana, lagi ngapain? Kalau aku sih juga kesini sih. Oh, Maksudnya dipanggil. baru di sini dikasih tahu. Tapi aku ada perubahan karakter juga ya. Ada. Jadi Amanda maaf. Ini mic-nya biar mahal tapi suaranya nggak nyampe. iya lagi waktu itu pas dikasih tahu skrip cerita dijelasinnya di kantor sih di sini gitu. Amanda main Marni nih gitu. Gitu ya? Kurang lebih gitu kan? Iya. Tapi dia emang agak unik sih perjalanan sampai Iya, gitu. menuju karakternya. Gimana? Udah ada? Udah ada, oh iya. Oh, Makasih tapi atas effortnya. Effort buat Amanda. A for effort. Yes. mungkin Manda ditawarinnya waktu itu untuk karakter A gitu kan, tapi sekarang kan jadi karakter B. Nah itu juga perjalanannya last minute banget. Iya, benar. Ada perombakan pemain, yang membuat Manda harus akhirnya jadi karakter Anissa gitu. Tadinya Manda itu karakternya Irma. Terus ada pergeseran Manda jadi Anissa, lalu gua mesti nyari lagi Irmanya siapa dan itu udah mau syuting Ya. gitu. Jadi itu cukup nanti bisa dikorek lagi ke masing-masing, tapi itu buat gua wow, ini kita udah mau susah gitu. Padahal dia udah nyaman dengan karakternya itu juga gitu. Jadi gua ngeyakinin dia, tenang, ini juga susah juga kok karakternya gitu. Jadi perubahan last minute seperti agensi-agensi di Jakarta. Ya. Tapi untuk kebaikan filmnya. Tapi untuk dong. Untuk kebaikan film ya. Yes, dan hasilnya juga nggak mengecewakan. Atar ini pasti lagi di sekolah toh? Asik. Atar lagi di mana? Dikabarin. Di sini. Oh di kantor lagi main. Iya. Nggak apa-apa Atar. Kalau Atar buat Atar boleh. Kena kan dikerjain Buat juga. Atar boleh. Jawab gitu doang boleh Atar. Boleh, keren banget udah. Iya. Kalau aku pas pagi-pagi banget bangun tidur ditelepon sama Ko Franz. Terus dia ada cerita tentang Wewe Gombel, belum Marni ya waktu itu. Tentang Wewe Gombel. Terus dia ceritakan, terus habis itu katanya ini ada apa namanya, ada cerita tentang film maksudnya, tapi pengen dijadiin film gitu Wewe Gombel ini. Nah, aku yang jadi hantunya gitu. Waktu itu emang belum, masih ceritanya berubah-ubah. Belum Mas Billy waktu itu. Jadi masih ada saudara-saudara lain tuh gitu. Saudara-saudara Jadi yang lumayan panjang gitu. Berarti Habis gue itu- last minute juga calling Iya. ya. Kayaknya deh. Habis itu ceritanya berubah lagi ketika Mas Billy yang yang mengambil alih story-storynya, karena mungkin nggak tahu deh, mungkin agak kurang apa gimana. Diperlengkap sama Mas Billy. Terima kasih Mas Billy sudah menerima proyek ini walaupun nego.
Enggak nego itu bercanda bro. Oh enggak nego. Oh, Gua mah kalau emang gue suka. Era Pictures bro, tanpa nego di sini. Iyalah. Sondil. Frisley. Oke, kalau aku malah dikabarinya pas aku lagi di Jepang, lagi syuting bareng sama Kak Billy. Kak Billy ngomong, Frisley tunggu ya, produserku lagi nelpon. Jadi aku tuh ada project tapi nanti aku ceritanya. Dia angkat telepon dulu, ngobrol bla 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 bla, terus balik lagi. Ya jadi Frisley aku tuh ada film bla bla bla. Oh ya by the way, ada satu karakter yang memang cocok sih kamu mainnya. SMP. Tadinya masih bilang SMP kan. Oh iya. SMP. Jadinya SD Tapi dia anak jadi PAUD. Kucing banget bro, segini. Iya kayak gitu. Terus katanya, tapi ini anak indigo. Nanti deh kita bicarain lagi. Jadi pertama kali tahu tuh itu baru di kontak kedua kalinya lagi di rumah. Gitu. Kakak Danis. Lagi di rumah sama, lagi di meja makan, duduk di meja makan, mejanya berbentuk bundar gitu. Kalau boleh nggak tahu lagi makan apa tuh? Kalau boleh nggak tahu. Kalau nggak salah lagi makan siomay. Wow, somai. Lagi makan siomay di meja makan bundar, kurang lebih sekitar jam 11 siang kalau nggak salah. 11 lewat 12. Pakai baju apa? Pakai baju warna hijau kalau nggak salah. Baju bukan kaos, t-shirt gitu, kaosnya warna hijau, terus pakai celana panjang, celana tidur santai gitu, warnanya coklat, terus pakai slipper gitu. Boleh nggak sih itu? Boleh. Boleh kalau nggak ada cuma boleh aja kita. Terus kebetulan di WhatsApp ya waktu itu sama Mas Billy. Iya. Di WhatsApp sama Mas Billy, terus Mas Billy bilang lagi ada project film, terus karakternya Mas Billy merasa saya yang cocok untuk memerankan karakter tersebut. Irma ya. Iya, Irma, dan beliau juga bilang kalau di film ini akan ada adegan actionnya, ada fightingnya sedikit, nanti akan ada workshopnya katanya gitu langsung. Wih kayaknya seru nih. Oke mas gitu. Udah. Seru lah, ada Reza yang dari kecil udah bela diri apa? Bela diri Ini fighting ini, Oh. lu seberapa andil? Berarti pertanyaan gue beda nih sendiri. Beda. Kan kita udah teman. Padahal gue udah nyiapin jawabannya dari tadi bang. Ya udah jawab deh kasih. Ya udah boleh. Gampang di sini. Pokoknya kalau nggak suka sama pertanyaan ini kita coret. Oke. Gampang di sini. Ayo Za. Jadi yang mana nih? Ya lagi di mana lagi ngapain? Oke. Gue waktu itu lagi di sebuah hutan. Oh asik, sebuah hutan. Ini editan. Lagi di hutan, lagi syuting. Cuman hiking enggak? enggak, lagi syuting. Tapi belum take. Ya sekitar jam masih enggak. Lagi nunggu ya? Lagi nunggu, lagi syuting. Terus ada WhatsApp dari Pak produser kita di sini menawarkan project ini. Dan begitu tahu di sini pun ada action juga, dan gue juga belum pernah film horor. Ini jadi film pertama horor gue bang. Kembang api Za. Editan kembang api Za. Iya. Gitu. Selamat buat Reza terus. Ya, habis itu ya udah. Begitu tahu di sini pun ada action, dan yang mengambil alih actionnya itu Uwais Team dari timnya Iko Uwais juga. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang bikin gue tertarik banget sama project ini, gitu sih bang. Terima kasih sudah menjawab. Rekan Reza, terima kasih sudah menjawab. Siap bang. Saya mau ke Pastor dulu. Yang dia bilang sama Reza itu pakai koreonya dari Wise Team. Emang dari awal udah ini horor yang ada berantem-berantemnya. Benar. Jadi itu juga salah satu yang buat gue semangat ya. Maksudnya wah, tadi kasih tahu, wah ini nanti nggak kaleng-kaleng nih, kita dari Wise Team. Oh, it's an honor. Pasti bakal keren banget nih. Hollywood Gitu. bro. Terus ya udah, gue makin yakin lagi karena film horor, gue pikir cuma film horor aja gitu kan. Tapi enggak Bill, ini kita ada actionnya. Oke, action gitu. Gue pikir berarti kan harus ada koreografi dan sebagainya. Terus dibilang, oke, sama Wise Team. Oke, mantap. Gitu. Akhirnya terdeliver lah. Di sini semua ini Mas Bir. Yang berantem siapa aja selain Reza? Boleh nggak? Semuanya sih terlibat. Mereka dilatih untuk gimana caranya koreograf stun, cara berantem gimana, cara jatuh gimana, menggunakan sling dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah di sini kita nggak mau ngebuat adegan berantem itu kayak
martial arts gitu. Emang beneran natural aja Natural gitu. aja, itu yang paling sulitnya ya gitu. Karena kan ini kan bukan yang wah ada gimana-gimana gitu. Jadi itu juga ada challenge. Masing-masing karakter juga harus beda-beda lagi gitu. Mereka actionnya juga beda-beda lagi gitu. Menarik sekali. Manda, tadi kan Mas sutradara bilang semua berantem. Kamu ikutan berantem? Iya, aku ada adegan actionnya juga dan aku ikut workshop sih. Kebetulan kan ini pertama kalinya aku ikut Main horor? main horor dan main yang ada actionnya. Jadi ini pertama kalinya aku belajar fighting juga sebenarnya dengan Wise Team. Gitu. Nanti duar fireworks gitu ya. Bagus, Iya. terima kasih. Terima kasih, bukan aku loh yang mancing-mancing. Iya. Case-nya sendiri, Bay. Pasti jadi kalau case yang minta. Terus Amanda. Iya, ini pertama kali ya dan ya kayak Kak Billy bilang it's an honor juga diajarinnya sama Wise Team. Jadi walaupun pertama kali buat aku banyak hal-hal baru yang aku belajar juga, tapi karena aku banyak ngobrol sama Kak Billy juga tentang tadi perubahan karakter ya. Jadi sering banget ngobrol sama Kak Billy yang tadinya udah disiapin buat karakter yang ini akhirnya harus berubah total last minute jadi karakter Anissa gitu. Dan koreografinya, fight-nya juga beda lagi gitu, berubah lagi. Menarik sekali ya. Jadi kamu ini pertama kali horor dan ada berantemnya. Biru-birunya di mana? Dengkulnya luka nggak? Kamu perhatian banget. Oh iya. Ayo lanjut, Atar. Atar, kamu berantem di sini? Enggak sih, Enggak, tapi ada adegan yang aku itu disling. Wih, kamu nggak pakai double? Enggak. Keren, Atar bro. Halilintar nggak? Tidak. Atar mau editan apa ke Om Reza? Siap. Oh, bagus. Copyright nggak tuh ya? Lanjut Atar, kamu di sling. Berapa Di lama sling. di sling? Kenapa kamu di sling? Ya karena kan aku ada adegan yang diculik sama Marley atau Wego-nya lah. Iya. Apa tuh Wego, Atar? Tuh, Wewe Gombel. Atar membuat film ini tidak serem-serem amat. Iya. Iya boleh. Terus kamu diculik tuh, makanya kamu di sling kan? Iya. Kita berdua. Jadi Iya. aku mau ke dia, tapi dia juga diseling. Tapi kita harus terbang bareng gitu. Sakit-sakit nggak? Selesainya nggak? Enggak, Karena cuma agak Dia pegel aja. ketagihan malahan. Ya. oh karena Iya. kamu seneng ya, kayak Dia nggak ada jadwal workshop datang. kora-kora. Buat diseling doang. Enggak dong. Iya. Oh enggak ya? Maaf. Begitu, jadi kamu ditarik sama kakak Ismi. Kamu Iya. manggilnya apa? Ibu Ibu Ismi. Ibu apa? Ibu Marley. Oh manggilnya Ibu Marni. Terus kakak Ismi gimana? Perasaannya, kamu di sling juga? Enggak. Selain yang gendong Cuman aku yang Atar nggak itu? diseling di sini. Terus? Bohong banget. Bohong ya? Wow, adegan ini ada bohongnya ya guys. Iya pasti karena aku jadi wewe gombel di sini, terus diseling. Udah ada, mohon maaf. Udah ada ya. Atar. Terima kasih. Effort. Atar dapat A. Iya, sama adegan actionnya yang tadi memang adegan actionnya agak lain tuh karena berat dengan kostum. Iya. Itu sekitar 5 kiloan lah. Dan itu Kostum harus berantem. apa sih 5 kilo? Wih, kita tampilkan kostumnya. Kostumnya apa kan, tahu kan? Wewe gombel ciri khasnya apa? Nah, yang bikin beratnya apa? Itu karena kostumnya itu. Ada Prostetik. barbelnya kan? Ada barbelnya Iya. ya. Kok Hampir. taunya barbelnya? Saya mau bilang yang basket jangan, tapi lanjut Priestley aja deh saya. Priestley aja. Jadi ya beratnya tuh karena kostumnya ya, udah di pontang-panting. Tambah Terus lagi takut sobek juga karena dia silikon kan. Karena ya, kalau prostetik misalkan ya? gerak tuh, ya kalau misalkan gerak terlalu over dia akan sobek. Gitu. which is Jadi akan harus dijaga menambah itu juga. budget produksi. Iya betul juga sih. Iya. Betul sekali. Terima kasih sudah menjawab. Kakak Priestley, silakan. Kenapa tuh Kak? Tadi gue nanya apa sih?
Kan ini apa sih? Fighting. Fighting. Makasih Mas. Magang baru juga 2 kali nih Mas. Iya, jadi kalau di Sling memang ada adegan di mana kok di Sling? Aku nggak di Sling. Lu Suka dibanting? Salah. Aku wait. Adegan dibanting tuh Dibanting. maksudnya harganya yang dibanting. Tapi emang ternyata dibanting enak loh. Maksudnya nggak gitu. Gini nih, diberesin, maksudnya beresin. pada saat keadaannya Di- jangan ketawa dulu. Enggak, maksudnya jangan salah paham tentang dibantingnya. Kan karena sama Uwais Team, pertamanya pas latihan tuh sakit banget jujur Kak, karena memang dari matras yang tebel, yang aman, pokoknya cuma gampang deh gitu, kayak nggak berasa sampai kurangin sampai tanpa matras. Maksudnya bener-bener yang tipis aja gitu, matras tapi yang tipis banget. Nah itu tuh sakit banget waktu latihan awal, karena kita harus membiasakan, harus tahu basic untuk jatuh dan lain-lain. Karena memang pada dasarnya yang aku tahu kalau jatuh ya nyungsep aja gitu kan, terus salah, nggak boleh kayak gitu kalau di Wise Team. Diajarin pas lagi tag nyaman-nyaman aja sih, gampang, sama Kamanda juga gitu. Jadi aman. Pokoknya kalau syuting sama Manda aman deh. Wish. Kenapa gitu? Hah? Aman lah, kita ini ya, udah latihan Iya, ya. sama soalnya. Ada adegan aku nomprok Frisly soalnya. Tapi kan kalau ditomprokin sama Kamanda kan tingginya nggak yang jauh-jauh banget. Iya kan, tinggi kita juga Iya, enggak. kalau yang nomprokin aku wewe baru. Nah, ada adegan nomprok yang tadi Manda bilang akan kita airdrop langsung, kita tayangin sekarang. Enggak Ada ya? memang kan, ada di trailer. Ada di trailer. Ada. Sebenarnya kakak nonton ini- nggak sih trailernya? Udah lihat belum trailer kita? Udah. Makanya aku tahu kamu baca itu kan. Nggak, tapi maksudnya tuh langsung dari HP-nya Manda tuh loh. Nomprok. Gitu loh, nomprok. Nggak direkam. direkam. Ya udah, tinggal di edit aja, gampang sini mah. Hah. Manda, kamu emang penakut kok ngambil proyek ini sih? Oh, penakut. Yang lain belum. 2 lagi belum? Dua lagi belum? Ya Allah. Nggak apa-apa. Karena lu udah biasa pasti. Iya. Udah ditanya-tanya nama Kak dia Danis. sebelah pasti. Aman Kak banget. Danis? Kak Danis boleh deh. Mana ntar dulu ya. Sabar sayang. Parah. Maaf. Ya Allah. Kak Danis dulu. Gak apa-apa lah, Manda dulu aja, abis Manda baru balik Gak apa-apa Kak Danis dulu. Pertanyaan aku baru kali ini kok kita yang nggak enak ya sama hostnya. Kita yang nggak enak. Enggak, justru itu. Memang inilah clickbaitnya. Ini yang membuat views kita puluhan juta. Amin. Kalau digabungin. Bagus. Dia sendiri yang gimana Kakak Danis? Kakak Jo, apa pertanyaannya sama kayak tadi juga Iya, ya? pertanyaannya ini pertama kali nggak berantem main film? Enggak, sebenarnya ini tuh kedua kali untuk film yang ada adegan fightingnya. Karena berhubung tadi kan udah diceritain sama Mas Billy kalau saya masuknya last minute, waktunya sempit untuk ikut latihan. Tapi alhamdulillah kasih waktu buat workshop. Waktu itu 2 hari apa sehari ya, saya lupa. Tapi alhamdulillah kekejar dan ya udah akhirnya pas waktu syuting ya walaupun nggak tahu sih gimana menurut Reza yang sebagai ahli dari perfightingan, tapi ya I'll do my best lah. Iya. Keren ini katanya Kakak Danis, kata Pastura. Keren Makasih, lah, Mas yaudah aman Billy. berarti. Nanti Mas Billy abis ini traktir ya. Wih. Nggak beda kan berantem di sini sama project sebelumnya? Tetap akan ada bedanya sih bang. Maksudnya di sini kan gue jadi karakternya bisa dibilang jadi masih anak muda yang punya ilmu agama lebih gitu bang. Jadi gue berantem combine sama baca-baca dan segala macam gitu. Jadi yang beda dari project-project gue sebelumnya di fighting ya, walaupun di sini secara background karakter si Tama ini tidak punya keahlian bela diri yang spesifik, tapi dia belajar self defense gitu. Tapi tetap karena si Tama ini bukan karakter yang menurut gue juga udah solid secara kedewasaan gitu ya, maksudnya karena dia masih umurannya 25-27 tahun gitu, dia juga masih tahap mencari jati diri gitulah. Jadi gua tantangannya adalah ketika gua mempraktekkan fighting koreonya juga gua nggak yang rapih gitu. Ya, Tapi karena gimana, tadi ya Mas Billy gimana bilang. caranya gue juga walaupun gue punya background secara karakter pernah belajar bela diri, tapi gimana caranya gue pada saat kondisi gue menghadapi situasi yang gue harus fighting itu ya gimana caranya tetap pro, tetap defense, tetap yang sesuai konteks ceritanya aja sih.
gitu Bang. Itu mungkin yang menurut gua akan bedanya juga sih. Tapi tetap stylish, tetap keren, tetap bisa dinikmati lah. Gitu Bang. Jawaban Reza kalau terakhir emang selalu bagus dia, pecah dia. Yes. Manda, kembali ke pertanyaanku yang tadi di pause. Iya. Kamu kenapa nerima project ini, kan ini horor? Kamu penakut kan? Menurut info dari dari mantan kamu maksudnya. Aku baru mau bilang kamu tahu aku banget. Iya, karena aku sama mantan kamu satu futsal bareng tim. Kita Ini Satu beneran nih. selera Enggak, nggak? ini beneran. Satu selera Hah? nggak? Mantan aku nggak main futsal kayaknya? Iya, basket, Enggak. catur. Mungkin. Nah, oke, aku mending jawab aja ya. Iya, benar. Karena yang lalu biarlah berlalu. Iya betul. Kenapa aku nerima project ini? Pertama, aku ngelihat sutradaranya juga Kak Billy Christian, dan aku juga udah pernah main film dengan RA Pictures sebelumnya. Terus pemain-pemain yang lain juga aku ngelihat. Udah gitu ceritanya, aku excited banget dikasih. Ini kan film horor pertama aku, tapi selain horor, aku juga excited banget untuk belajar action. Sebenarnya itu buat aku challenging banget. Awalnya mungkin karakter yang lama ya, buat aku tuh challenging banget karakter itu karena aku belum pernah ditawarin atau memainkan peran yang kayak begitu sebelumnya. Dan begitupun Anissa, karena aku juga harus mengikuti proses workshop dan fighting, itu menurut aku berbeda sih. Jadi buat aku ya it's an honor for me untuk ditawarin di project ini bersama Kak Billy dan teman-teman hebat lainnya gitu sih. Dari nggak usah tepuk tangan, ini Reza juga ini. Oke. Coba. Tepuk tangannya editor aja. Dari 6 cast selain Frisley, siapa lagi yang penakut? Frisley sih nggak mungkin penakut. Frisley mah nggak mungkin penakut kan? 1, 2, 3 langsung nunjuk ya. Ya, langsung 1, 2, 3. Iya sih. Ini. Aku sama kamu kan? Ini. Ya udahlah kita kali. Ya udah deh. Sebenarnya Kak Danis. Iya, Kak Dani. Ini mereka bertiga nih penakut banget nih. Kita satu geng sih. Iya. Penakut. Wow, geng penakut ada grup WhatsApp-nya kita tampilkan di sini. Sebenarnya Kak Hana. Karena lebih dia Masa sih? takut tapi dia tidak mau berurusan sih, dia bukan takut yang Oh. kayak gue nggak mau tahu dan gue nggak mau berurusan sama mereka gitu. Iya. I see. Tapi untuk yang datang di sini hari ini 3 orang ini Mas Billy ya. Iya. Kita akan tanya pertanyaan yang selalu ditanyain semua orang. Ada pengalaman, iya itu. Kakak Dani sudah tahu, mau saya jawab ya? Boleh. Coret. Gampang sini mah. Yang beda gitu. Harusnya nanya cemilan apa yang paling sering kita makan kalau lagi break? Ya. Lu harus jawab. Kira-kira apa? Tebak. Oh iya oke. Tebak, kita paling suka makan apa kalau lagi break? Nah, Sebentar, dikerucutkan dulu. Syutingnya berapa lama? 22 hari. Iya, 20 atau 21 lah ya, kurang lebih lah ya. 22. Kontingensinya Udah 22 udah 22, semuanya. oke. Syutingnya di Daerah Bandung. daerah Dingin, Bandung. dingin. Dingin. Iya. Oke. Di hutan, melewati hutan. Oke, driver ojol yang akan mengantar makanan di daerah dingin dan hutan Bandung. di Nggak ada Bandung. sinyal lagi? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal ya? Oh, berarti minta tolong PU. Betul. Logikanya dipakai ya. Bener. Iya bener loh. Ayo. susah. Bisa jadi. Iya. Paling suka kita makan nih tiap hari. Paling suka dimakan tiap hari oleh para cast Marni, The Story of pakai dengar sih. Story of Sore. Nah, Sore. itu. Sore-sore ke malam lah. Iya. Pas lagi dingin-dingin tuh. Tuh. 1, 2, 3. Seblak ceker. Salah. Ya udah. Ngerempet dikit sih ya. Susah banget Tapi- dapetin seblak ceker di hutan-hutan. Bakso jangan tak, itu terlalu mainstream. Masih Ini mau gampang usaha atau banget. kita langsung? Saya masih mau usaha Mas Billy. Oke, kita kasih. Kesempatan kedua, punya. Biasanya suka ada di warung-warung karena gampang bikinnya. Wow. Apalagi nyanyi tuh. Nyanyi juga suka bikin tuh. Gampang banget itu sih. Kalau bener Frisley push up katanya. Guys, jangan kalau bener Reza pusap. Kalau bener apa? kalau bener udah nggak nemu. Jawab dulu. Jawabannya adalah mie instan. Karena Kak Jo bener, gimana hadiahnya kalau kakak aku titipin hantu?
Ayo. Buat pulang ya. Interviewnya sampai sini aja. Habis ini lanjut Cinepolis, biasa keren juga. Dititipin, makasih Brisly buat tawarannya, tapi nggak dulu, saya mau lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, udah. Belum lah, kita masih Cinepolis, tunggu dulu ya. Oke, kata Cinepolis oke. Kakak Ismi, pertanyaan nomor 7. Sebagai Marni, ini tadi udah tak, nggak usah lah. Udah lah, nggak usah lah. So coret. Ini juga udah coret. Sebentar. Santai. Oh, Mas Billy. Persentase horor dan actionnya berapa? Boleh di spill nggak? 50-50. Yes. Mind blowing gitu. Bom atom di sini nih, Ja. Wah, lempar gua. Oke, action. Terus horror action. Oke, udah. Berapa lama? Udahlah tadi. Reza, udah. Ini kayak mau tebus obat ya. Iya. Udah 2 kali kan. Ini Kakak Danis, bener sekali nih Kakak Danis pertama. Yang udah ditanyain aja ya. Sama media mainstream ya. Seperti blip, wah jangan. Ini emang di sini Kakak Danis jadi ODGJ? Iya, orang benar dengan gangguan jiwa. Tapi ada di film ini juga diceritakan kenapa dia bisa mengalami gangguan jiwa tersebut gitu makanya. Kamu udah nonton apa belum? Belum, ini baru produser saya belum undangan Galprem dong. Ya udah, nanti biar kamu nggak penasaran nanti nonton. Jadi kamu tahu kenapa bisa jadi ada gangguan jiwa. Oke, ntar Kakak Danis Belum pernah kasih lihat. tau Felix ya. Ya. Fotografer. Kapan Galprem, ntar aku datang. Oke. Reza gimana? Apaan? Tahu Ja, gue juga. Tadi nanya apa sih? Oh, dia Kakak Danis ODGJ. Ini dia nih, pertanyaan Bambang. Pamungkas. Bagus. Itulah karena akrab begitu. Pertanyaan pamungkas dari saya. Oke. Spill best day on set. Tadi Mas Billy. Apa? Best day on set. Best day. Best day on set. Oh, best day. Hari yang paling the best lah ya. Oke. Atau paling dar-der-dor juga boleh. Paling kecot, paling riweh, atar harus sekolah dulu, break, lanjut lagi habis sekolah gitu-gitu. Oke. Boleh, Mas. Gua rasa best day itu tuh di terakhir kali ya. Last day pas iseret. Iya betul lagi. Kenapa? Lu nanya dong, kenapa? Wait, kita mundur dulu. Set. Kenapa, Mas? Oh, itu. Iya, aku. Yang Boleh ntar ya? itu. Mas Billy. Sama jawabannya sama. Yang ini ya? Iya. Best day gua kalau buat gua best day itu terakhir karena itu tuh dingin banget. Oh, oke. Kita di kampung itu dingin banget dan juga si Wewe Gombel kan dia kebuka ya bajunya dan gua khawatir dia kenapa-kenapa kan karena kita semua aja udah pada kedinginan apalagi dia yang cuma pakai prostetik doang gitu. Dan akhirnya karena saking dinginnya kita tuh semua bikin api unggun gitu dan kita semua berebutan kayak laron di ini. Jadi buat gua satu sisi gua nggak bisa mikir karena saking dinginnya, kedua mikirin juga pemain yang lain gitu. Terus ya itu sih yang paling the best. Sebenarnya banyak ya, banyak Tapi banget. top of mind-nya api unggun itu. Ya, karena kan itu jadi kayak kita kebersamaan gitu ya. Jadi sama kru semua pemain tuh jadi wah gitu deh. Langsung masuk ke mesraan. Iya, betul. Copyright. Betul. Nggak jadi. Terima kasih, Mas. Aman dari Rigby. Kalau aku sih sama sih sama Kak Billy, hari-hari terakhir karena di situ kita udah mungkin udah kebiasaan 22 hari itu bareng juga kan. Terus itu udah mau hari-hari terakhir, udah mau selesai nih gitu. Jadi kita lebih kayak bareng-bareng lagi, makannya bareng, udah gitu kayak bikin api unggun, terus ngobrol, ya, bercanda-bercanda. Walaupun banyak ini ya, tapi kita as a team kayak kita work together well ya, walaupun ada ini. Tapi aku tahu best day-nya dia sebenarnya bukan itu. Apa tuh? Ini dia sutradaranya nih. Best day-nya ada satu hari, gue lupa hari keberapa. Dia dari pagi sampai malam cuman di tempat tidur doang.
Itu Oh, ini itu kayaknya- bukan best day. Worst day. Itu worst. Itu bukan worst day, itu day paling berkesan. Jadi kayak ada adegan aku kesurupan ya, yang di Rukiah. Itu dari pagi sampai selesai tuh udah mau malam kali ya. Apa udah malam ya? Itu aku cuman teriak-teriak di tempat tidur, dari suara aku gede sampai kok nggak keluar ya? Itu sih. Suara aku kayak udah nggak bisa keluar. Gue udah takut deket-deket dia, soalnya dia pasti yang suara itu udah kayak kesurupan gitu. beneran gitu. Iya. Lama-lama sih kayaknya beneran tuh ya. Jadi itu ya menurut Mas Billy, day 16 deh Mas kayaknya. Oh, kok lu tahu lah ini gue? Astrada. Wah, Saya bukan indigo tapi saya indie trot. Kamu kan IndiHome kan? Ya. Tadi aku mau ke situ makanya aku Manda lagi yang nyebut. Bagus. Siapa tahu masih Besok bayar ya. Atar. Kamu inget nggak paling kamu inget waktu di lokasi? Sama sih. Apa tuh? Sama kayak ke Anissa. Waktu Waktu kesurupan. kamu tidur. Emang kamu kesurupan Atar? Enggak. Waktu aku liatin ke Anissa kesurupan Di kamar. di kamar. Ya Allah. Jangan marah-marah dong. Sorry ya, belakang lagi. Belum. Ini kan kita kan gantian ya. Gantian. Kan lu duduk paling belakang. Dia gantian lah. Ya udah naik dulu deh. Kok jadi action beneran sih di belakang? Kelihatan kan teman seru CGV betapa akrabnya mereka. Terus Tar, Sampai mana sih tadi? tadi sampai Bandung kita. Bersambung. 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 Gangguan mulu dari tadi. Mohon maaf ya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Kan ada gitu. Leslie, coba tadi jatuh ada yang senggol apa? Ada-ada aja. Gue mau nanya itu tadi. Iya kan? Ya udah, silakan Atar lanjutkan. Waktu pas Kanisa kesurupan, soalnya menurut aku itu juga memang sini itu berat banget sih. Berat ya. Buat Ya. Atar juga yang lihat juga berat ya. Enggak apa Atar seneng gitu ngeliat kakak Anissa digituin. Bener banget. Langsung menang. Wis. Terus Mas, yang penting kamu happy kan syutingnya Ya, sama alhamdulillah. Om Billy. Enak nggak syuting sama Om Billy? Kolok ya, oke ya. Happy dong. Soalnya ambilnya baik. Kakak-kakak yang lain juga baik. Krunya asik ya krunya. Asik dong. Iya. Jadi pakai lagi ya. Terima kasih Era Pictures. Sudah membuat anak Sekecil ini. secicil ini udah Berjalan dengan waktu. Copyright. Oh ya nggak boleh. sudah membuat Atar nyaman di lokasi syuting. Terima kasih. Thank you. Kakak Ismi. Aku paling bestnya tuh kita yang adegan fighting tuh Ya. sampai jam Fighting 7 hujan. pagi. Maksudnya. Oh, kirain bating hujan. Oke lanjut. Sampai jam 7 pagi. Dari Dari Kalau jam boleh tahu. berapa ya kita? Dari Setengah jam 6 satu apa? dari mulai gelap ya. Mulai oh dari habis maghrib gitu sampai matahari. sampai matahari ini muncul kembali. berapa sih Mas? Satu, cuman berantem aja. Waduh, sepertinya berat ya. Akan kita saksikan di tanggal berapa Mas? 27. 27 Kayak biasanya ada. Biasanya ada kan? Biasanya, tapi ini keren beda, kaosnya nggak ada tanggalan. Terus Kak Ismi, ya, paling best itu pas berantem bisa sampai Iya. pagi. Terus Itu sih menurut aku sama ya, kalau yang lainnya palingan kalau untuk Marni sendiri yang berantem tuh seru sih menurut aku, yang adegan dia sebelum meninggal tuh yang anaknya direbut itu lumayan panjang juga, tapi biasa sampai ada ekstra di sana tuh karena ada satu adegan yang menurut mereka sedih, terus ekstra semuanya tuh pada nangis setelah adegan itu. Padahal aku bilang ini enggak kok, bohongan. Tapi mereka ngelihatnya kayak perempuan digituin, mereka kayak sakit gitu. Oh iya, mereka Pada nangis. Pada nangis. Iya. Oh yang adegan itu ya? Iya, yang Yang adegan di pohon ya? itu. Yang adegan aku sebelum mati Oh. terus diambil anaknya. Oh. Ada ibu-ibu nangis. Iya, pada nangis ibu-ibu itu. wow, Kayak wow. bagus I see. Mas Billy. Itu clickbait tuh, ntar orang-orang jadi pengen nonton ya. Bagus, mantap. Frisley. Terima kasih Kak Ismi.
sama sih pas dibanting juga kali ya. Oh, Karena dia suka dibanting. Priestley itu ya agak-agak Lain. aduh, Jangan harus dibanting Kak. Enggak maksudnya karena mungkin kan badan aku kecil waktu awal-awal kak timnya Wise Team itu bilang kayak aku kira yang bakalan adegan ini cowok atau kalau enggak yang ukuran badannya lumayan besar udah oke lah gitu untuk fight. Tapi pas dilihat aku kayak ini tapi kamu kalau sakit bilang ya, kalau sakit bilang. Tapi aku tuh yang walaupun sakit tapi aku nggak mau bilang kalau itu sakit. Sebenarnya nggak boleh, tidak boleh dicontoh. Tapi aku tuh pengen biar aku tahu limitnya sakitnya aku tuh di mana gitu. Dan ternyata bener-bener jadi sampai sekarang ibaratnya jadi jaga-jaga gitu loh kak. Jadi aman-aman aja gitu jaga-jaga. Kalau misalnya di next film ada adegan kayak gimana, aku udah tahu yang kayak jatuhnya inget nih kata OS Team gak boleh yang kayak gini karena itu bakalan bikin kita sakit banget gitu. jadi belajar hal baru ya. Iya. Terima kasih juga OS Team. Kakak Danis. Best day kalau buat saya pas ada scene fighting. Karena kalau buat saya karena saya merasa saya masih harus banyak belajar gitu ya dari dalam hal action di film. Jadi buat saya itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi kayak deg-degan tapi excited tapi menyenangkan. Gitu. Ini dia nih jawaban yang Bambang. Pamungkas. Harus bagus berarti dia. Set dong, Jak. Best day on set. Kalau gue justru best day buat gue bukan pada saat kita syuting, tapi di luar syuting. Yang bisa jalan-jalan. Kita lagi syuting, bikin syutingan lagi. Penelusuran. Iya, jadi berhubung kita syuting bersama Kakak Frisley, Itu dia. yang kita tahu Yang notabene notabene Kakak Frisley memang berteman dengan skena lain. iya, anak skena lain. Iya. Jadi gua diajakin penelusuran, Bang. Dan gua nggak expect gua bakalan ditarik. Jadi di set rumah itu musik serem ya. Musik serem, Iya. ya. Musik serem. Titipan dari Reza untuk Reza. Bisa. Bisa. Di set rumah itu kan kita pas break kita bikin syutingan lagi penelusuran bareng nih sama Mas Billy sama teman-teman. Jadi di satu ruangan, jadi kayak si Priestley manggil gitu kayak sini masuk gitu. Lo nggak tahu nih sebelumnya nih. Nggak tahu gua. Kalau bakal begitu. Oke. Terus di ruangan itu tuh ada satu toilet yang ditutup selama syuting. Gua nggak tahu kalau di situ tuh, gua pas syuting bolak-balik terus, cuman nggak tahu kalau di situ tuh ada toilet. Pas syutingannya kelar dibuka lah, gue bilang kok ada toilet ya. Ternyata kita ke situ penelusuran, dia berubah. Berubah bagus. Dia berubah. Ditarik gue bang, set masuk ke toilet. Ngapain itu? Dia kan Kirain ada lu ngapain? juga. Soalnya ditariknya sama Pris. Dibanting gua enggak dong. Kan? Susah juga. Udah. Terus. Iya, terus udah akhirnya dianya dia yang udah menjelaskan gitu rumah ini tuh apa, gimana asal usulnya gitu. Itu best day gua karena gua belum pernah Experience kayak gitu tuh gua belum pernah sih, kayak ngelihat orang kesurupan langsung dan dia in outnya tuh bisa bro, bang. kayak Iya kan keren kan kayak Bang? lampu ya. Iya, bisa masukin, bisa ngeluarin. Gue yang pernah gue lihat bisa masuknya doang, keluarnya kagak bisa gitu. Nah dia masukin sendiri, ngeluarin sendiri. Terus diajak ngobrol lagi sama kita. Memang mau Pamungkas. bener ya. Tapi mau lihat. ya, Kita undang siapa gitu? Dia bisa Oke, bang, oke. beneran. kita mau games dulu. Oh, Oke. Nih. Harusnya dibayarnya buat interview bukan buat Tapi ini barusan saya di WhatsApp oleh produser ada pertanyaan buat Frisley. Nah, Khusus. Kamu pernah ketemu atau ngelihat Wewe Gombel nggak? Koma. Di lokasi ada siapa aja? Oke. titik. Titik. Titipan. Pernah ketemu dengan Wewe Gombel apa enggak? Sering ngelihat jin yang manipulatif. Dia merasa bahwa dia harus mengambil dan mengincar anak-anak kecil di daerah itu. Dan pernah terjadi kehilangan anak yang ditemuin beberapa hari setelahnya. Tapi nggak meninggal ya. Cuma ketemu anaknya kayak tidur di bawah pohon dan lain-lain. Selama pencarian 3-4 hari.
Itu beberapa kali. Aku juga pernah datang ke Bukit Gombel di daerah Semarang. Aku pernah nyari sendiri. Cuma kalau ditanya Wewe Gombel itu seperti apa, memang dia itu urban legend kita yang sangat dikenal. Banyak orang yang mungkin tidak tahu tentang ceritanya, dan akhirnya di film ini diangkat tentang sebab dan juga akibat yang make sense kenapa dia ingin mengambil anak-anak itu. Karena dia tuh ketika menculik anak manusia, itu bukan yang diperlakukan buruk. Dia menganggap itu adalah anaknya, diperlakukan dengan baik, tapi memang tidak diberi makan dan minum sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kenapa bisa kita drop, sakit, dan lain-lain anaknya. Terus kalau ditanya di lokasi ada apa aja, rame ya, karena lokasi yang dipilih sama Kak Billy itu beneran horor. Ada 3 lokasi yang pasti yang ada sosok yang 11-12 sama Marni, tapi sereman Marni memang, Kak Billy bikinnya sereman Marni. Itu ada di pohon. Lokasi pohon kalau nanti kalian nonton, itu beneran ada sosok yang kayak gitu. Terus juga di lokasi desa, banyak sekali sosok perempuan yang lewat sana sini yang kita juga sempat ketemu pas penelusuran. Di lokasi rumah itu salah satu tempat yang memiliki tragedi. Wow, boleh nggak tanya? Semirip apakah? Tadi kan kamu udah sempat mention 11-12 kan? Nah maksudnya 11-12 tuh bedanya sejauh apa sih? Gitu. Ukuran tubuh si Wewe Gombelnya lebih besar dari Kak Ismi ketika menjadi Wewe Gombel. Oke. Terus juga memang bentuk itunya Terus? emang besar dan menjuntai ke bawah kan memang dia. Oke. Tapi untuk wajahnya kalau Kak Ismi itu dibuatnya ya seserem yang kalian nanti nonton aja di film itu serem. Kalau aslinya masih yang agak seperti manusia. Cuma biasanya tidak mempunyai hidung yang jelas atau bagian mata itu pasti ukurannya besar. Dan rambut lebih panjang yang asli gitu. Karena ukuran badannya kan lebih besar. Terus tangannya juga membuka lebar gitu. Kalau Kak Ismi kan memeluk, masih baik. Kalau Gombel aslinya kemarin itu dia tangannya membuka lebar, sering kelihatan kayak dia kalau ngumpet di belakang pohon jadi tangannya kelihatan. Tangannya pun Iya, kayak bukan berbulu, mungkin kayak ketutupan rambutnya. Jadi ketutupan yang gede gitu. Beneran merinding lagi. Mau dibukain nggak? Makasih Mas Billy, kita mau lanjut games kita Mas Billy, terima kasih. Thank you for being here. Udah ngobrol-ngobrol, kita habis ini games, seru sekali. Sini Polis, tunggu dulu. Habis ini ada games. Udah nih ya. Sini Polis tunggu dulu katanya. Tontonan ini wajib ditonton sama semua orang, terutama lu yang pengen tahu kayak apa Wewe Gombel versinya Mas Billy. Betul. Maju terus film horor Indonesia. Yeay! Petasan Atar lo yang minta lo. Dia suka marah-marah Mas di grup, Mas jangan ngajak Kes bikin editan sulit dong. Pernah ada satu film ditulis editornya libur. Jadi nggak jadi ada editan rame-rame gitu, sumpah. Kita lanjut games ya. Hai semuanya, jangan lupa nonton Marni The Story of Wewe Gombel tanggal berapa? 27 Juni 2024. Ya, di bioskop kesayangan Anda. CGV. See you.